Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel Civil Ancora Vivo. Tepatnya para engineer duduk santai sambil membahas masalah struktur ya, atau masalah teknik bangunan gitu ya. Oke. Dalam kesempatan kali ini saya akan share atau membagikannya suatu perencanaan plat beton satu arah. Di video saya yang pertama itu ya, yang Civil Ancora Vivo video pertama kali, itu juga membahas perencanaan plat lantai ya, plat betonnya itu. Itu berlaku untuk semua plat itu. Kalau ini detailnya ya, di kita satu-satu dulu ya. Plat satu arah itu gimana dan plat dua arah itu gimana. Secara visual kita bisa membedakannya mana plat satu arah dan plat dua arah. Plat satu arah itu bentuknya agak dominan ya, persegi panjangnya itu agak dominan. Sedangkan untuk plat dua arah itu persegi panjang tapi menyerupai persegi ya, tidak begitu dominan atau lebih lebar lah ya. Suatu trik saja ya, atau mini tips dari saya pribadi, bila saya disuguhkan suatu portal atau bangunan seperti ini ya. Nah, ini lebar sekali memang ya. Bila kita cek dia masuk ke plat dua arah, boleh saja kita mendesain dua arah, tapi saya pribadi ya, di lapangan itu saya kurang berani, bukan tidak berani tapi kurang berani mendesainkan plat yang lebarnya tidak wajar ya. Meskipun dia tergolong plat dua arah dalam hitungannya, tapi saya membaginya, saya memberi balok anak di posisi-posisi yang sesuai, sehingga plat itu tadi menjadi plat satu arah. Di lapangan saya sering menggunakan plat satu arah ya, karena mengejar amannya tadi ya, lebih safe lah. Oke, langsung saja ke kasus, studi kasusnya. Suatu portal ya, panjangnya itu 15 meter ya, berarti ini 7,5, ini adalah 6 meter gitu. Dipasangi balok anak di sini ya. Ini anggap saja balok induk lah ya. Nah, balok induk. Yang merah ini bangunan atas itu. Plat ini menjadi 3 ya. Dalam panjang di 7,5 meter ini ya, 3 ini. 3 plat. Berarti dia plat satu arah. Untuk mengeceknya nanti ya, nanti. Ya, seperti biasa, saya selalu membuatkan prosedur-prosedurnya ya, supaya perhitungan kita tidak kacau ya, supaya tersusun rapi lah. Tentunya bisa menambah pemahaman teman-teman ya. Ini dia prosedurnya. Yang pertama adalah preliminary design ya. Seperti biasa, apa itu? Lihat, preliminary design. Ini apa? Ini adalah denah plat kita ya, yang ini. Bila kita lihat dari atas sini, nah 7,5, 7,5, 6, 1, 2, 3. Lihat. Nah, 6 meter, 2,5, 2,5, 2,5 ya, karena 7,5. Ini adalah balok induk. Nah, ini juga balok induk. Dan di tengah dua ini adalah balok anak. Sedangkan ini adalah penamaan plat ya, versi saya sendiri ya. Terserah teman-teman namanya apa, plat A, plat B, dan plat C gitu. Lalu properties material, saya menggunakan beton 30 MPa, lalu besi mutu BJ37 yaitu Fe nya 240 MPa, lalu modulus elastisitas konkret, itu rumusnya ini dia, 4700 dikali Fc sama dengan ini dia, Fc akar ya, 4700 dikali akar 30, ini Fc nya ketemu 25.743 MPa ya. Lalu ES atau modulus elastisitas steel yaitu adalah 200.000 MPa. Tuh. MPa itu adalah Newton per milimeter persegi. Lalu selanjutnya yaitu adalah section properties, yaitu adalah profilnya, section ya. Balok induk BI, ini dia balok induk ya. Nah,
itu saya pakai dimensi 30-60 atau 300 kali 600 mm. Balok anak yang ada di tengah-tengah ini, dua buah balok anak ini saya pakai 2550. Lalu ketebalan platnya, karena dia plat lantai ya, umumnya itu 12 cm ya. Ya sudah, saya ambil 12 cm ya, atau 120 mm. Lalu TS, tebal selimut beton, bisa 3 cm, bisa 2 cm, atau 3,5 cm. Di sini saya biasa ambil 2 cm saja ya, atau 20 mm gitu. Untuk tulangan lentur, tulangan yang menahan gaya lentur itu ya, itu sama dengan 12 mm ya. Itu teman-teman bisa pilih sendiri nantinya. Harusnya ini tidak tahu, kita tidak tahu, kita tidak merencanakan dulu ini, tapi sebagai bayang-bayang saja gitu. Saya ambil diameter tulangan lenturnya yaitu 12 mm yang SNI itu. Lalu diameter tulangan susutnya yaitu 10 mm saja gitu. 8 mm juga boleh, tapi karena bentangnya ini terlalu panjang ya, 6 meter ya, mungkin diameter tulangan 12-10 ini masih mengimbangi lah ya, mencukupi gitu. Oke, lalu apa? Preliminary design sudah. Lalu yang kedua adalah kita mengidentifikasi dan kontrol ketebalan plat beton gitu. Nah, sudah saya bilang tadi ya di awal, bagaimana cara mengidentifikasikan plat, yaitu mudah sekali. Nah, identifikasi jenis plat dan kontrol ketebalannya ya, yaitu perbandingan sisi panjang dan sisi pendeknya harus lebih besar dari 2 gitu. Maka dia tergolong dari plat satu arah. Bila plat dua arah gimana? Yaitu perbandingan sisi panjang dan sisi pendeknya harus lebih kecil daripada 2 gitu. Sebaliknya saja, sisi panjang plat kita adalah 6000 ya, milimeter ya, 6 meter per 2,5 ya, 2500 milimeter atau 2,5. Kita dapat hasilnya adalah 2,4, yang hasilnya itu lebih besar daripada 2, maka tergolong plat satu arah. Lalu untuk kontrol ketebalannya ya, kontrol ketebalan H milik kita harus lebih besar daripada H minimal. Nah, kita tidak boleh mendesain ketebalan plat itu kurang dari H minimal ya, harus lebih. H milik kita adalah tadi 120 ya, 12 cm ini 120. H minimal itu rumusnya L bentang terpendek plat itu dibagi dengan 24. 24 ini dari mana? Yaitu dari SNI ya, karena posisi satu ujung menerus, yaitu LX per 24 gitu. Didapat 120 mm lebih besar daripada 104,17. Ini dari operasi ini ya. Maka memenuhi persyaratan dan aman digunakan. Mengidentifikasikan jenis plat dan kontrol ketebalannya sudah. Lalu kita beralih lagi ke tahap berikutnya, yaitu pembebanannya atau loading. Pembebanan sama saja seperti video-video saya yang sudah saya share ya. Pembebanan yang pertama kita cari adalah beban mati ya, pembebanan atau loading. Dead load yaitu self-weight plat. Self-weight plat ini adalah ketebalan plat, kita konversi ke meter, lalu kita kali dengan berat jenis material itu sendiri ya. 0,12 meter itu adalah ketebalan platnya. Bila dikonversikan ke meter dikali 24 kilonewton per meter kubik. Saya di sini pakai kilonewtonnya supaya konversinya enak. Didapat 2,88 kilonewton per meter persegi. 0,05 itu untuk berat ketebalan pasir dikali dengan berat jenis pasir. Kenapa 18? Saya ambil yang SSD ya, keadaannya lembab lah ya. Kita kali hasilnya adalah 0,9 kilonewton per meter persegi. Lalu untuk spesi, ketebalannya adalah 3 cm ya, ketebalan rencananya. Maka 0,03 meter dikali dengan 22. Nah, spesi ini kan beton ya, karena dia beton saja, adukan saja, yaitu 22 kilonewton per meter kubik.
Bagaimana kalau beton bertulang? Ya ini 24 kN meter per kubik. Meter kubik ya. Ini hampir mirip ini. Cuma kita perlu sedikit pemahamannya. Hasilnya adalah 0,66 kN per meter persegi. Lalu untuk keramik 0,15 kN per meter persegi. Untuk plafon dan penggantung 0,18 kN per meter persegi. Dead load 4,77 kN per meter persegi. Lalu bagaimana dengan live load LL? Saya ambil yang 250 kg per meter persegi atau 2,5 kN per meter persegi karena bangunan asrama. Misalkan gitu ya. Nanti tergantung nanti ya. Untuk cek bebannya, yaitu beban hidup harus lebih kecil 3 kali beban mati. Nah, beban hidup kita adalah 2,5, itu harus lebih kecil daripada 3 kali 4,77. Maka didapat ini 2,5 lebih kecil dari 14,31 kN per meter persegi. Itu sudah memenuhi persyaratan. Oke. Lalu seperti biasa kita harus mencari beban ultimate ya, beban berfaktor atau beban kombinasi. 1,2 dead load tambah 1,6 live load, yaitu WU sama dengan 1,2 dead load 4,77 plus 1,6 kali 2,5 didapat 9,724 kN per meter persegi. Oke. Untuk pembebanan sudah kita selesaikan. Lalu kita beralih ke tahap mencari momen ultimate ya, atau MU itu. Ya, saya ingatkan ya, sebelum melanjutkan ini teman-teman lebih baik mendownload ya SNI terbaru ya, SNI yang 2019 ya, karena ini menggunakan SNI 2019. Untuk supaya teman-teman tidak bingung ya, nanti saya akan menambahkan halamannya ya, atau pasalnya saja lah. Nah, gampang itu sudah, nanti saya tambahkan saja ya, supaya teman-teman tidak bingung. Ya, momen ultimate ini dia, menentukan momen ultimate. Nah, teman-teman jangan melihat rumit ya ini ya, ini sederhana sekali ya. Nah, dari mana gambar ini? Gambar ini saya buat ya berdasarkan tabel di SNI ya. Bila ini nanti saya kalimatnya kurang hafal ya, tapi ini saya sudah mencobanya tadi, mencocokkannya sendiri ya. Untuk nilai momennya ini bentuk tabel, ini di SNI itu bentuknya tabel dan bacaan gitu keterangannya, yaitu bentang eksterior satu ujung menerus gitu. Saya hanya memilih berdasarkan kasus saya saja, lalu saya cocokkan, saya masukkan sini gitu. Ini jadinya gitu. Untuk mencari momen kita memerlukan LN atau clear spacing, yaitu jarak bersih ya antara ini ya. Lihat. Ya, clear spacing atau bisa disebut dengan LN ya. Itu adalah L, ini dia panjang ini L dikurangi dengan setengah balok induk dan setengah balok anak gitu. Maka rumusnya L min B per 2, L min B per 2 itu. L-nya 2500 dikurangi dengan 300 per 2. Ini adalah dimensi balok anak. 300 dari mana? Dari sini ya, 300. Lalu 250 itu dari mana? Ini dia balok anak. Nah, 250. Kita lihat kanan kiri saja ya. B per 2 ini untuk balok induk yaitu 300 ya, B-nya. Kita kali 2 karena apa? Karena ini di as ini ya. Nah, clear spasinya gitu. 2500 dikurangi dengan lebar balok induk per 2. Ini balok induk per 2 dikurangi ini. Lalu dikurangi dengan lebar balok anak per 2. Gini dia. Nah, gitu. Sudah paham kan teman-teman konsepnya? Didapat 2225 mm. Untuk LN2 juga sama. L ini dia 2500 dikurangi dengan setengah lebar balok anak
dan dikurangi setengah lebar balok anak juga ya, karena dia diapit 2 balok anak. Didapat 2250 mm. Untuk LN3 juga sama, 2500 ini dikurangi setengah lebar balok anak, yaitu 250 untuk lebar balok anak per 2, dikurangi dengan, nah ini dia, lebar balok induk per 2, nah 300. Didapat 2225 mm gitu. Selanjutnya kita sudah bisa mencari momen ya. Momen. Lihat. Momen ultimate-nya. WU tadi adalah 9,724 ya, 724 kN per meter persegi ya. Kita kalikan 1 meter karena kita asumsinya lebar per 1 meter ya. Nah, 9,724 kN per meter ini juga sama dengan Newton per milimeter. Maaf. Ini 9,724 ini. Oh ya, sama ya. Iya, sama ya. Kilonewton per meter itu sama dengan Newton per milimeter ya. Jadi 9,724 kilonewton per meter sama dengan 9,724 Newton per milimeter. Oke. Untuk plat A, ini dia plat A. Untuk mencari momen negatifnya itu adalah beban dikali ln kuadrat per 10. Itu adalah beban negatifnya ya. Beban yaitu adalah 9,724 dikali dengan ln-nya. Ln ini adalah 2225 ya, kuadrat per 10. Nah, itu adalah hasilnya 4.800 ini ya, Newton per milimeter. Negatif dia. Lihat, dia negatif. Lalu momen positifnya atau momen 2, ini dia. Momen 2 ya, momen positif. W dikali ln kuadrat per 14. Oke. W yaitu 9,724 dikali ln-nya masih menggunakan ln1 ini 2225 kuadrat per 14, hasilnya 3.438. Dia positif. Lalu momen 3 dia negatif. Nah, dia negatif. WU ln per 24. Nah, 9,724 W dikali 2225 kuadrat ln per 24 itu dari SNI. Dapat 2 jutaan ya. Newton per milimeter minus. Lalu kita beralih ke plat B. Ini dia plat B. Untuk momen 3-nya yaitu minus WU kali ln 9,724 dikali ln yang ini ya. Jangan ln yang ini lagi ya. ln2 yaitu adalah 2250. Ini 2250 kuadrat per 24 ya. Didapat 2 juta ini. Newton milimeter yaitu minus karena momen negatif. Lalu untuk momen 4-nya, ini dia momen 4-nya. Itu momen positif. WU ln kuadrat per 16 itu. WU-nya adalah 9,724 dikali ln-nya pakai yang ini 2250 kuadrat per 16 sama dengan 3 juta. Dia momen positif. Lalu M5, momen nomor 5 ini dia. Minus W ln per 11. Nah, momen 5 negatif ya. W 9,724 dikali ln 2250 kuadrat per 11. Didapat 4.475 ini ya. Dia momen negatif. Lalu di C ya, di C ini dia. Plat C. Momen negatifnya ada di nomor 5. Yaitu ini. Momen 5. Nah, W ln per 11 ini. W 9,724 dikali dengan, nah, ini ln-nya ln yang ini. ln yang nomor 3 ini dia. 2225 kuadrat per 11 ya, yaitu 4.300 Newton milimeter ya. Negatif, dia momen negatif. Lalu momen 6. Momen 6-nya ini momen positif. Nah, yaitu WU ln kuadrat per 16 ya. Nah, 9,724 WU dikali dengan 2225 kuadrat untuk ln3 per 16 didapat 3 juta Newton milimeter, bukan per ya. Newton milimeter yaitu momen positif. Lalu yang terakhir adalah momen nomor 7 yaitu negatif ya. Ini dia momen nomor 7, dia negatif ya. WU dikali ln kuadrat per 11 ya. Ini
WU 9,724 dikali ln 3 yaitu 2225 kuadrat per 11 didapat 4.300.000. Nah ini dia Newton milimeter negatif. Selanjutnya kita rangkum ya, kita ambil yang momen terbesar ya. Momen ultimate yang negatif, momen negatif ultimate ya. Lihat yang terbesar negatif ini adalah ini 4.800.000 ini. Kita masukkan momen ultimate negatif 4.800.000 ini Newton milimeter ya. Sedangkan momen terbesar ultimate ya, momen ultimate yang positif ya, yang paling besar, kita bandingkan lagi yang positif ini dan ini. Didapat ini dia yang terbesar. Masukkan saja 3 juta ini. Setelah kita mendapatkan dua momen yang berbeda ini ya, momen negatif dan momen positif yang terbesar, kita akan mendesain tulangan dua posisi, yaitu tumpuan dan lapangan. Nah, karena di sini saya mengambil desain tulangan lapangan dan tulangan tumpuan itu sejenis ya, maksudnya sejenis itu diameternya sama dan jarak spasinya itu sama, maka dua momen ini kita ambil yang terbesar saja, yaitu 4.813.988 Newton milimeter. Oke. Momen sudah kita tentukan ya. Kita nanti bermain memakai momen ultimate yang ini. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa mendesain tulangan lentur dan tulangan susut. Nah, untuk tulangan lentur ya, desain tulangan lentur, kita harus mencari tinggi efektif, yaitu D, yaitu tebal plat dikurangi dengan selimut beton, lalu dikurangi dengan diameter tulangan lenturnya itu sendiri per 2. Itu maksudnya apa? Itu nanti tebal dari tepi atas dek beton itu sampai dengan ke bawahnya itu sampai dengan as tulangan lenturnya gitu. Maaf, bukan susutnya. Yaitu 120 mm dikurangi 20 mm per 12 mm per 2, yaitu 94 mm. Nah, luas tulangan yaitu momen tahanan ya, itu sama dengan MU per reduksi. MU nya tadi ini 4 juta ini ya, per 0,9 itu adalah reduksi, didapatkan ini 5.300.000 ini Newton milimeter ya, jangan lupa Newton milimeter. Lalu Rn nya, faktor tahanannya, yaitu momen tahanan dibagi dengan B dikali D kuadratnya, yaitu Mn nya sudah kita hitung 5 juta ini tadi, per BB itu adalah asumsi karena dia lebar ya, berarti per 1 meter, yaitu 1000 mm ya, dikali dengan 94 mm kuadrat, didapat 0,605. Faktor tahanan sudah diketahui, lalu kita mencari M. Nah, M sama dengan Fy per 0,85 Fj. Fy BJ37 adalah 240 MPa per 0,85 kali Fj milik kita, yaitu 30 MPa. Ini dia 30 MPa, didapatkan 9,411. Dari sini kita sudah bisa menghitung rasio tulangannya ya, yaitu Rho sama dengan 1/M, ini 1 min akar 1 min 2 kali M kali Rn per Fy. Kita masukkan semua ini. Nah, 1/M, nah 2 kali M nya, nah ini dia Rn 0,6 per Fy 240, didapatkan Rho adalah 0,00255. Dalam SNI ya, jika Fy lebih kecil daripada 420 MPa, maka Rho min-nya adalah 0,002. Jika Fy lebih besar atau sama dengan 420 MPa, itu Rho min-nya adalah 0,0018 dikali 420 per Fy, atau kita ambil 0,0014. Oke. Nah, milik kita ini Fy-nya 240 MPa, itu lebih kecil daripada 420 MPa, maka Rho min-nya, rasio minimalnya, yaitu adalah 0,002. Karena Rho milik kita ini lebih besar daripada Rho min, maka nilai rasionya dipakai adalah yang Rho milik kita, yaitu 0,00255.
Muncul pertanyaannya, bagaimana jika rho ini lebih kecil daripada rho min? Ya dipakai rho min gitu. Jangan dipakai yang terkecil. Intinya pakai yang rho yang terbesar. Mau dia rho min atau rho biasa, terbesar mana? Pakai gitu. Setelah rho sudah kita tentukan, ya kita memakai rho milik kita tadi ya, karena dia lebih besar daripada rho min 0,00255. Lalu kita menghitung area steel yang harus, ya ini saya tandai sendiri, yang harus ada pada penulangannya, yaitu rho dikali B dikali D. Rho 0,00255 ini dikali dengan B itu adalah 1 meter ya, karena dia lebar itu, atau 1000 mm dikali dengan 94 ini D tadi yang awal kita hitung ya, 94 didapat 239,7 mm persegi gitu. Untuk spasinya itu sudah diatur ya dalam SN ya, spasi minimal, spasi maksimal itu harus lebih kecil daripada 3 kali tebal plat atau 450 mm. Di sini 3H itu adalah 360 ya. 360 sampai dengan 450. Jadi jarak spasi maksnya ini harus lebih kecil daripada 360. Saya ambil yang nilai yang paling kecil saja ya. Saya menggunakan spasi 350 mm atau 35 cm ya. Ini. Lalu jangan lupa melakukan kontrol, yaitu area steel perlu. Ini maksudnya area baja, area tulangan yang kita sumbangkan ya, itu harus lebih besar daripada area harusnya. Itu sudah bagus atau sama dengan itu, yaitu 1000 per S dikali luas lingkaran, karena kita menggunakan baja yang bulat bundar ya. 1000 ini apa? 1000 ini adalah B nya dibagi dengan 350 itu adalah jarak. Nah, jarak yang kita pilih dikali dengan 1/4 3,14 pi dan diameter 12 kuadrat, diameter tulangannya. Maka AS sama dengan 323 mm persegi. ASB itu lebih besar daripada AS harus, itu sama dengan aman dan memenuhi persyaratan. Maka untuk tulangan lenturnya digunakan diameter 12, jarak 350 mm. Oke. Lalu kita merencanakan tulangan susutnya. Nah, ini tulangan susutnya ya. Sama, kita menghitung tinggi efektif, yaitu jarak tepi atas dak sampai dengan as tulangan susutnya. Nah, yaitu 120 tebal tulangan dan selimut beton TS dikurangi dengan tulangan lentur, karena tulangan susut ini nanti di atas tulangan lentur. Nah gitu, maka dikurangi diameter tulangan lentur, lalu dikurangi lagi diameter tulangan susut per 2. Nah ketemu sudah ya, 120 kurangi 20 kurangi 12 kurangi 10 per 2, yaitu 83 mm gitu. Sudah ketemu dia. Lalu rho min 0,002. Kenapa diambil demikian? Nah, karena FY milik kita ini khusus tulangan susutnya itu lebih kecil daripada 420 MPa. Itu sudah dicantumkan dalam SNI ya. Kalau di tulangan susut ya, itu dalam tabel itu rho min ya, menggunakan rho min. Tapi kalau di tulangan lentur, dia notasinya bukan rho min tapi as minimal gitu. Area minimal, area steel minimal. Tapi sama saja nilainya ya. Kalau lebih kecil daripada 420 MPa itu menggunakan rho minimal 0,02. Kita masukkan as harus, yaitu rho P kali D. 0,02 rho dikali 1000 itu asumsi lebar, kita asumsikan 1 meter, dikali dengan D yaitu 83, didapat 166 mm persegi. Desain tulangan kita harus lebih besar atau sama dengan ini nanti supaya aman, insya Allah aman gitu. Lalu spasi 1000 per ASH dikali dengan pi D kuadrat per 4. Ini adalah luas tulangan, ini dia 1000 itu adalah bentang 1 meter tadi. 1000 per 166 dikali dengan luas tulangannya 3,14 kali 10 kuadrat, ini adalah diameternya, didapat 472,9 atau saya bulatkan saja ya,
473 mm jaraknya itu. Nah, syarat jarak adalah spasi harus lebih kecil atau tidak boleh melebihi 5 kali tebal plat atau 450 mm khusus tulangan susut. Spasi 5H yaitu 5 kali 120 sama dengan 600. 473 ini masih lebih kecil daripada 500. Itu tidak apa-apa digunakan, tapi di sini saya melihat yang 450 ini lebih kecil daripada 5H. 5H ya. Maka saya memberanikan diri mengambil yang patokan 450. Saya tidak berani yang ini ya. Ya seharusnya tidak apa-apa ya. Tapi saya dalam perencanaan saya lebih mengutamakan yang kecil ya. Ini S lebih kecil atau sama dengan 450 mm ya. Jadi 600 ini tidak saya gunakan. Saya ambil S 400 mm saja ya, tidak ngepres banget ya. Saya ambil yang 400 mm, lalu kita lakukan kontrol. As perlu yaitu 1000 per S kali luas lingkaran, luas profil baja kita, yaitu 1000 per 400 untuk S dikali 3,14 dikali dengan 10 kuadrat. Ini diameter tulangan susut per 4 didapat 196,25 mm persegi. ASP lebih besar, ini 196 ini lebih besar daripada 166 ASH, maka memenuhi persyaratan dan layak digunakan. Jadi tulangan susut yang digunakan adalah diameter 10 jarak 400. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kontrol kuat geser. Ya, kontrol kuat geser. Ini sebagai syarat saja ya. Nah, kontrol kuat geser ini sudah diatur ya untuk mencari FU-nya. Rumus FU sudah ada di SNI, sudah ada ya. Nanti saya cantumkan ya. FU sama dengan 1,15 W ultimate dikali ln1 per 2. 1,15 dikali dengan WU nya tadi yang awal-awal tadi ya, 9,724 dikali ln1 nya yaitu 2225 per 2 didapatkan 12.440,6 Newton. Ini adalah geser yang ultimate gitu. Lalu kuat geser beton harus kita perhitungannya. Intinya kuat geser itu sama seperti perencanaan yang lainnya. Kuat geser milik beton itu harus lebih besar kuat geser yang disebabkan oleh gaya gitu. Ini adalah kuat geser yang disebabkan oleh gaya. Ini kuat geser beton yang sudah direduksi. Ini dia reduksinya 0,75 dikali 0,17 akar FC kali BW dikali D. 0,17 masukkan akar 30 untuk mutu betonnya, yaitu B nya itu 1000 karena kita asumsikan per 1 lembar ya, per 1 meter ya, maksudnya lebarnya. Lalu D itu 94. D ini mengikuti yang lentur ya. D efektif tepi dak sampai ke as tulangan lenturnya yaitu 94. Didapat 64.247,8 Newton, di mana kuat geser beton ini sudah lebih besar daripada kuat geser yang ditimbulkan oleh gaya. Maka kuat geser memenuhi persyaratan itu. Ya, yang terakhir supaya lebih jelas saya sudah membuatkan sketsa ya. Nah, ini dia. Ini bentang 2500 ya milimeter ya. Ini adalah tulangan susut nih. Ini adalah tulangan susut, yaitu diameter 10 jarak 400. Lihat, diameter 10 jarak 400, diameter 10 jarak 400. Ini tulangan susut. Sedangkan yang panjang ini, nah, itu adalah tulangan lentur. Dia menahan gaya lentur gitu. Diameter 12 jarak 350. Dia ke sana ya, ke sana. Karena tulangan susut ini potongannya, karena dak ini potongannya ke sini, maka tulangan lenturnya begini ya. Begitu pula kalau kita potong dari sini, maka jarak dari tulangan lenturnya akan kelihatan gitu. Ini juga tulangan lentur, yaitu diameter 12 jarak 350, tapi ini tulangan lentur
tumpuan ya. Ini juga, ini tulangan lentur tumpuan. Tulangan lentur tumpuan yaitu diameter 12, jarak 350. Ya, ini diameter 12, jarak 350. Ini tumpuan juga ya. Dan ini adalah tulangan lentur lapangan. Nah, yang panjang ini tulangan lentur lapangan, sedangkan yang atas ini tulangan lentur tumpuan gitu. Untuk panjang offsetnya, offset besinya ini saya ambil 675 mm ya. Itu dari mana? Itu saya simbolkan N saja ya di sini ya. Itu harus lebih besar daripada 0,3 ln maksimal. Nah, kita tadi sudah mencari ln ya, masing-masing sisi ini ya, masing-masing ini. ln yang terbesar tadi kita kali dengan 0,3 ya. Itu nilainya bisa kita gunakan yang lebih besar daripada nilai ini untuk jarak offsetnya ini gitu. Oke, itu saja yang saya share pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Banyak yang bertanya juga, buat apa share teknik manual, perhitungan manual padahal sudah ada software. Nah, sebenarnya teknik manual ini digunakan sebagai kontrol saja ya, sebagai kontrol. Biasanya digunakan di laporan perencanaan struktur ya, laporan perhitungan struktur itu kita menggunakan manual di situ sebagai kontrol saja ya, kontrol saja, tidak lebih itu. Nah, oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.